Derby London akan tersaji Minggu malam nanti. Setelah berhasil mengalahkan 5-1 Southampton, anak asuh Maresca sudah harus mengalihkan fokus dan bersiap melawan Tottenham. Namun episode kali ini tidak untuk membahas tentang preview dan prediksi pertandingan. Pembahasan tersebut sudah dibahas di episode sebelumnya. Udah ditonton belum Blues? Kalau belum, tonton dulu ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sang pengadil lapangan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok ini. Ya, betul sekali, beliau adalah Anthony Taylor. Menurut website Premier League, pertandingan Chelsea melawan Tottenham nanti akan dipimpin oleh Anthony Taylor sebagai wasit utama. Begitu banyak kenangan Chelsea selama dipimpin oleh wasit asal Inggris ini. Wasit berkepala pelontos ini terkenal oleh berbagai kontroversinya. Yang sempat viral yaitu saat ia memimpin final Europa League antara AS Roma melawan Sevilla. Bola crossing dari Nemanja Matic jelas mengenai tangan dari pemain Sevilla di dalam kotak penalti. Namun sang pengadil justru tidak memberikan penalti, bahkan tidak mengecek VAR. Alhasil Mourinho, pelatih Roma kala itu meradang dan diganjar kartu merah oleh Anthony Taylor. Insiden tak hanya berhenti di sana, Mourinho secara gamblang mengkritiknya di ruang konferensi pers. Tak cukup sampai di situ, Mourinho bahkan menunggu di area parkir hanya untuk berbicara dengan Anthony Taylor. Uniknya, Anthony Taylor kerap kali memimpin laga-laga penting Chelsea, baik di Premier League maupun di kompetisi Eropa lain. Jika membahas Anthony Taylor di Premier League, para fans Chelsea sangat tidak asing dengan kontroversi wasit satu ini. Di masa lalu, banyak sekali momen-momen kontroversi darinya. Episode kali ini akan memflashback tentang momen-momen kontroversi Anthony Taylor saat memimpin pertandingan Chelsea. Apa sajakah momen-momen itu? Corner Blues Indonesia telah merangkumnya sebagai berikut. Kontroversi yang pertama datang dari pertandingan Chelsea melawan Man United. Pada saat skor masih kacamata atau 0-0, di menit ke-21 ada satu momen yang mendapat banyak sorotan dari publik sepak bola. Ada satu kejadian di mana Harry Maguire tampak menendang bagian vital dari Michy Batshuayi. Dari foto-foto yang beredar terlihat jelas bahwa kaki Maguire sengaja menendang ke arah Batshuayi. Namun uniknya, Anthony Taylor tak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan yang lebih parah lagi, bahkan Maguire tak mendapat kartu kuning sama sekali atas tendangan tersebut. Di pertandingan ini, Chelsea harus mengakui kekalahan dari Man United 2-0. Maguire diwawancara setelah pertandingan mengakui bahwa ia memang menendang Batshuayi, namun ia beralasan bahwa tidak ada intensiti untuk menyakiti Batshuayi. Bagaimana menurut kalian Blues? Mari kita lanjut ke urutan nomor 2. Kontroversi kedua ada dalam pertandingan final FA Cup tahun 2017 melawan Arsenal. Laga baru berjalan 4 menit, Chelsea sudah kebobolan oleh Arsenal. Proses gol terjadi ketika Sanchez sedang melakukan kombinasi 1-2 dengan Aaron Ramsey yang membahayakan. Namun serangan tersebut berhasil dihadang oleh David Luiz dengan menyundul bola untuk dibuang oleh Kante. Bola tendangan ke atas dari Kante terlihat ingin diblok oleh Sanchez. Namun arah bola terlihat jelas memantul dan mengenai tangan dari Alexis Sanchez. Bola pantulan berhasil dikuasai oleh Sanchez lalu dengan mudah menceploskan gol ke gawang Courtois. Yang menjadi kontroversi adalah terlihat jelas asisten wasit mengangkat bendera offside berkat pergerakan Ramsey. Dalam cuplikan video juga terlihat bola mengenai tangan dari Sanchez. Wasit Anthony Taylor berdiskusi untuk menentukan keputusan antara gol dan tidak. Pada akhirnya keputusan jatuh kepada disahkannya gol tersebut dan pertandingan berkesudahan dengan kekalahan Chelsea 2-1. Sangat disayangkan, padahal Chelsea bisa mengawinkan trofi FA dan Premier League pada tahun 2017 kala itu. Kali ini, korban dari perbuatan Anthony Taylor bukan hanya dari fans Chelsea, namun Pochettino secara personal tak terima atas perbuatannya.
Kontroversi pertama datang saat kejadian tarik-menarik Cucurella versus Haaland. Dalam cuplikan video, aksi tarikan tak hanya saat Cucurella menarik Haaland saja, namun Haaland pun juga ikut menarik Cucurella. Dengan badan setinggi dan sebesar Haaland, rasanya agak lucu jika ia terjatuh berkat tarikan Cucurella. Dalam video memang Cucurella menarik Haaland, namun Haaland juga terlihat menarik Cucurella. Hal ini menjadi perdebatan soal layak tidaknya City mendapat penalti kala itu. Kontroversi keduanya dalam game ini juga terjadi saat Chelsea sedang mendapat momentum counter attack di menit ke-90+8. Momen itu Chelsea mempunyai peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun saat bola ingin diumpan ke arah Sterling, Anthony Taylor meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan. Pochettino pun meradang dan melakukan protes keras ke arah Anthony Taylor. Ia bahkan masuk ke dalam lapangan seolah ingin meluapkan amarahnya ke Anthony Taylor. Beruntung ia dicegah oleh para stafnya. Pochettino bahkan tidak sempat bersalaman dengan manajer City Pep Guardiola. Emosi yang ditunjukkan oleh Pochettino sebenarnya sedikit berlebihan, namun masih dalam batas wajar. Bagaimana tidak, dalam pertandingan tersebut, timnya tertinggal lebih dulu, lalu menyamakan kedudukan. Lalu unggul, lalu tertinggal lagi, dan akhirnya menyamai skor di menit-menit akhir. Bahkan tim Pochettino mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertandingan jika saja Anthony Taylor tidak meniup peluit lebih awal. Namun pada akhirnya Pochettino meminta maaf atas kesalahannya. Ia meminta maaf kepada wasit dan Guardiola. Kita lanjut ke urutan keempat sekaligus yang terakhir dari episode kontroversi Anthony Taylor saat memimpin pertandingan Chelsea. Siapa yang ingat perseteruan antara Tuchel dan Conte yang legendaris ini? Dua mantan pelatih yang sama-sama mempunyai momen mengesankan ketika menjadi manajer Chelsea. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 syarat akan pertikaian. Pertikaian tak hanya terjadi antar pemain, namun para pelatih juga terlibat keributan. Kedua pelatih tersebut cekcok sejak berjalannya laga hingga akhir laga. Kejadian ini terjadi karena kepemimpinan wasit Anthony Taylor yang berat sebelah. Ya, berat sebelah dan sangat tidak adil. Thomas Tuchel mengatakan kedua gol dari Spurs adalah gol yang tidak sah. Yang pertama saat Højbjerg mencetak gol pertama untuk Spurs. Proses terjadinya gol sangat-sangat kontroversi. Yang pertama adalah ketika Havertz dilanggar oleh Bentancur. Dalam cuplikan video terlihat jelas bahwa tackle tersebut sangat jelas mengenai kaki Havertz dan layak kartu kuning. Akibat wasit tidak meniup peluit, bola berhasil direbut dan dimainkan oleh Spurs hingga akhirnya mencetak gol penyama kedudukan lewat Højbjerg. Saat terjadi tendangan gol juga menjadi kontroversi karena posisi Richarlison yang jelas menghalangi jarak pandang dari Edouard Mendy. Wasit Anthony Taylor mengecek kejadian melalui VAR dan tetap mengesahkan gol tersebut. Disinilah pertikaian antara Conte dan Tuchel dimulai. Selebrasi berlebihan Conte kepada Tuchel sangat memanaskan intensitas laga. Tak lama setelah kejadian gol penyama dari Spurs, Reece James berhasil membalikan keunggulan menjadi 2-1. Tuchel membalas aksi Conte dengan berlari merayakan gol di hadapan Conte. Memasuki injury time, Spurs mendapat peluang terakhirnya. Terlihat dalam foto-foto maupun rekaman, rambut Cucurella jelas dijambak oleh Christian Romero. Meskipun kejadiannya terjadi jelas di depan mata Anthony Taylor, ia tetap tidak memberikan pelanggaran untuk Chelsea. Sesuatu yang sangat-sangat dipertanyakan. Peluit full time dibunyikan dan saatnya manajer bersalaman. Diperkirakan keduanya akan berdamai. Alih-alih berdamai, malah keduanya lanjut bertengkar nih bro. Keduanya bahkan nyaris baku pukul jika tidak dilerai oleh pemain dan staf masing-masing manajer. Sungguh rivalitas yang sangat dirindukan. Berikut adalah kumpulan kontroversi yang dilakukan oleh Anthony Taylor. Sebenarnya list dari kontroversinya masih panjang jika diteruskan. Di musim ini saja, keputusan Anthony Taylor juga dipertanyakan. Handsball yang dilakukan Kovacic di dalam kotak penalti tidak dianggap sebagai handball.
Di pertandingan lain, saat Chelsea mengalahkan Bournemouth di Vitality Stadium, Anthony Taylor mengeluarkan 14 kartu kuning dan 8 untuk pemain Chelsea. Untuk pertandingan melawan Tottenham nanti, mari kita bersikap adil dengan tidak berprasangka buruk kepada Anthony Taylor. Kita harus yakin Anthony Taylor tidak akan melakukan kontroversi, dan Chelsea harus tetap memainkan gaya sepak bolanya tanpa memperdulikan hasil di luar lapangan. Thank you yang sudah menonton episode ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.